Nah, bagaimana strategi mengelola keuangan sesuai dengan firman Tuhan? Ini sangat penting, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya saudara tidak terjerat di dalam hutang uang, terjerat di dalam penyalahgunaan uang. Maka penting bagaimana kita mengelola keuangan sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat bagian-bagian dari firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana cara mengelola keuangan sesuai dengan firman Tuhan. Yanto 1 Korintus 10 ayat 26. Mesius 1 Korintus 10. Yanto 1 Korintus 10 ayat 26. Oke. Mesius Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Daniel Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Julia Yesaya 55 ayat 1 sampai 2. Renti Maleaki 3 ayat yang ke-10. Nah, kita akan melihat saudara pentingnya mengelola keuangan sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan mau juga kita dapat mengelola atau mempergunakan berkat-berkat yang daripada Dia itu dengan benar dan tepat. Supaya apa? Supaya berkat-berkat yang lain boleh Tuhan percayakan untuk kembali kita kelola. Maka kalau seseorang itu tidak mampu mengelola, mempergunakan berkat-berkat Tuhan dalam bentuk uang, maka sulit bagi dia untuk mendapatkan berkat-berkat yang lebih besar yang daripada Tuhan. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 26. 1 Korintus pasal 10 ayat 26. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Baik. Yang pertama perlu pahami, perlu sadari bahwa bumi dan segala isinya terhansuk nyawa kita sendiri. Di mana saudara tinggal, di mana saudara berusaha, di mana saudara berbisnis, di mana saudara membangun rumah tangga, atau di mana saudara bekerja, di mana saudara sekolah, di mana saudara kuliah. Bahkan saudara dapat napas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan. Itu sumbernya, asal-usulnya dari Tuhan. Maka itu juga yang menjadi alasan yang paling pertama dan yang utama. Kita harus dan wajib mengelola berkat-berkat Tuhan itu. Karena semua berkat-berkat yang kita terima itu dari Tuhan. Dan Tuhan mau apa yang Dia percayakan kepada kita. Harus kita pertanggungjawabkan, harus kita pergunakan, harus kita kelola dengan benar dan tepat. Karena ada banyak orang yang lahir di muka bumi ini. Tidak dapat mempertanggungjawabkan, tidak dapat mempergunakan dengan benar dan tepat napas hidup, kekuatan, dan kesehatan, apalagi berkat material uang yang sudah Tuhan percayakan kepada dia. Maka akibatnya Tuhan tidak lagi mempercayakan berkat-berkat yang baru buat dia. Ini poin penting yang harus dipahami dulu. Jadi jangan sampai berpikir, ini uang gue, terserah gue dong. Harta-harta gue. Terserah gue dong, mau buang kek, mau hambur-hamburkan kek, nggak bisa. Yang jelas dalam pengkhotbah tadi kita sudah baca, semua harus dipertanggungjawabkan. Karena semua yang ada dalam diri kita adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, termasuk juga napas hidup kita. Maka itu juga alasannya. Kalau kita dapat berkat uang, ini harus kita pergunakan dengan benar. Harus kita pertanggungjawabkan dengan sempurna. Kalau enggak akan diadili oleh Tuhan. Demikian juga halnya. Kalau saudara dapat kiriman dari orang tua misalkan 1 juta setiap bulan. Kelola, pergunakan, manfaatkan dengan benar dan tepat. Setiap rupiah demi rupiah yang saudara dapatkan dari orang tua saudara. Karena kalau saudara sudah dapat melakukan itu dengan benar, maka waktu saudara nanti bekerja, lalu engkau dapat gaji, engkau juga harus mempergunakan, memanfaatkan gaji itu dengan benar dan tepat. Lalu, kalau suatu saat saudara dipercaya oleh perusahaan di mana saudara bekerja menjadi bendahara, ya kan?
engkau juga sudah terbiasa memanage, mempergunakan, mengelola uang dengan benar. Artinya tidak ada yang kau salah gunakan. Tidak ada yang kau pakai untuk kepentingan dirimu sendiri. Karena sudah terbiasa. Lagi-lagi ingat tadi, karena semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di kemudian hari. Bukan hanya hidup, bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga, termasuk juga uang. Harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang tidak lulus mempergunakan waktu, tenaga, dan pikiran dan uangnya dengan benar dan tepat, Tuhan akan bagi pertanggungjawaban. Ini penting. Jadi, orang bisa saja menyalahgunakan uang perusahaan atau uang pelayanan. Mungkin 2-30 tahun tidak ada orang yang tahu. Tapi jangan lupa Tuhan Maha tahu. Dan Tuhan Maha melihat. Maka dengan demikian, saudara, mungkin kita bisa luput dari hukuman di dunia ini. Mungkin kita bisa menutup mata orang-orang di sekitar kita tentang kegiatan kejahatan yang kita lakukan dalam hal masalah penyalahgunaan uang. Tetapi mata Tuhan tidak bisa saudara tutup. Konsep ini yang pertama yang harus terpati dalam hati dan pikiran saudara. Semua yang kita dapatkan, baik napas, hidup, kekuatan, kesehatan, rezeki, berkat, itu dari Tuhan. Maka Tuhan minta harus engkau pergunakan, harus engkau pertanggungjawabkan dengan benar. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Baik. Strategi yang kedua supaya dapat mengelola uang dengan benar dan tepat. Saudara harus sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus secara pribadi. Apa yang menjadi penyebab seseorang itu bisa menyalahgunakan berkat dari Tuhan? Bisa melakukan korupsi, bisa markup anggaran. Karena orang itu belum sungguh-sungguh bertobat. Termasuk juga, kenapa masih ada juga oknum-oknum di gereja? Entah itu pendeta, entah itu majelis, entah itu penatua, entah itu sintua, apa pengurus sekalipun. Kenapa mereka masih bisa melakukan korupsi? Karena mereka belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Maka pertobatan kepada Kristus itu menjadi amat dan sangat penting. Supaya kita dapat mengelola dan bertanggungjawabkan setiap berkat-berkat Tuhan. Dalam bentuk material atau dalam bentuk uang. Itu makanya kenapa sejak masa muda saudara, saya selalu terus tuntun dan selalu saya ingatkan dan juga selalu saya tantang, ayo sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Karena itu nanti ada korelasinya dengan bagaimana saudara mengelola uang. Jadi kalau seseorang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, orang ini tidak akan mungkin bisa bertanggung jawab mengelola uang yang dipercayakan kepada dia. Termasuk uang kosannya, uang kuliahnya bisa dia makan. Nah kalau uang kosan, uang kuliah dia makan. Coba kira-kira menurut saudara. Satu saat waktu orang ini dipercaya menjadi bendahara. Satu saat orang ini dipercaya melakukan dan mengerjakan suatu proyek. Akan terulang kembali. Dia akan berpotensi besar menyalahgunakan uang yang ada di hadapannya. Karena kenapa? Sudah mendarah daging dalam hati, dalam pikirannya, dalam hidupnya. Dia sudah terbiasa melakukan penyalahgunaan uang. Maka pertobatan itu menjadi penting. Supaya saudara mengelola uang yang Tuhan kirimkan kepada saudara. Apakah itu uang kiriman bulanan, apakah itu uang kos, apakah itu uang kuliah, di kemudian hari, apakah itu gaji, ataupun juga apa? Menjadi bendahara. Harus sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30.
Matius 25 ayat 14 sampai dengan 20. Julia tadi. Saja Pak, Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang berseorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Segera pergilah hamba menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan, percayakan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik, sekali berbuatmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba dan 2 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik, sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menjual di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari kepadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Baik. Dari Matius pasal 25 yang sudah dibacakan tadi dapat kita mengambil kesimpulan. Mengelola berkat Tuhan dalam bentuk uang itu wajib hukumnya. Mempergunakan berkat-berkat Tuhan itu dengan penuh tanggung jawab, itu harus. Karena itulah yang dikisahkan dengan perumpamaan. Ada seseorang yang dikasih 5 talenta, lalu dia pergunakan, dia kelola, dia manfaatkan dengan baik, maka diberkati Tuhan, dia menjadi 10 talenta. Ada yang hanya dapat 2 talenta, tapi orang ini juga mempergunakannya dengan benar. Memanfaatkannya juga sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya. Maka diberkati Tuhan, sehingga menjadi 4. Tapi malangnya luar biasa, ada 1 orang yang dapat 1 talenta. Tapi dia tidak dapat mempergunakan talenta itu dengan benar, dengan maksimal. Akhirnya Tuhan menghukum dia.
Saudara, jangan sampai saudara seperti orang yang terakhir. Dikasih satu, tapi itu pun nggak bisa dipercaya. Kalau saudara sudah terbiasa menyalahgunakan berkat Tuhan, walaupun mungkin berkat itu hanya sebatas, ya, untuk uang makan saudara setiap bulan, tapi engkau salah gunakan untuk beli narkoba, bukan untuk beli kebutuhan makan minum, maka Tuhan tidak akan pernah memberkati saudara dengan berkat yang lebih besar. Prinsip itu harus saudara paham. Maka untuk itu perlu cara praktis mengelola keuangan. Yang pertama, alokasikan kebutuhan pengelolaan biaya kos saudara, atau kalau masih ngontrak 20% dari total kebutuhan, dari total kiriman atau gaji yang saudara dapatkan. Alokasikan 25% untuk kebutuhan makan dan minum. Dan untuk kebutuhan sekolah, uang kuliah, 15%. Transport pulang pergi ke kampus, kalau jauh tempatnya, 15%. Untuk beli pakaian, 5%. Kesehatan, 5%. Beli buku dan lain sebagainya, 6%. Saudara yang lebih tahu posisi, kondisi, berkat keuangan yang saudara dapatkan tiap bulan. Tapi minimal melalui contoh ini, saudara akan coba saya akan bimbing bagaimana saudara mengelola keuangan itu dengan benar dan tepat. Karena sekali lagi semuanya harus dipertanggungjawabkan. Jangan sesekali saudara mempergunakan uang itu untuk memenuhi keinginan, karena keinginan itu sifatnya dosa. Tapi gunakanlah uang itu hanya untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan dengan keinginan jauh beda. Kebutuhan itu sifatnya primer, wajib hukumnya. Apa? Makan, minum. Tempat tinggal, kos. Tapi jalan-jalan, itu kan kebutuhan sekunder. Maka jauhkan hati dan pikiran saudara untuk menyalahgunakan uang yang diberikan Tuhan kepada saudara untuk memenuhi keinginan. Jangan. Karena itu tidak akan pernah membuat saudara mampu mengelola keuangan dengan baik. Kiranya apa yang kita pelajari malam hari ini bisa menopang dan menolong saudara bagaimana mengelola waktu hidup dan juga